Sugeng enjing Bapak Ibu, pawartos pasamuan GKJ Yeremia Minggu 21 Maret 2026. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus sugeng enjing, sugeng derek ngabekti sae ingkang wonten ing gereja mekaten ugi ingkang wonten ing dalem. Kaparang kawula ngaturi pirsa pawartos ingkang bagian dinten Minggu punika. Setunggal parapatan paradataning pasamuan. Paradata badhe ngawotenaken parapatan jangkep ing dinten Minggu gangsal April 2026 sasampunipun pangibadah Paskah wonten ing gereja. Dumateng pasamuan ingkang kagungan perlu saged sesambatan kalian kantor gereja utawi kintun email lumantar kantor.yeremia@gmail.com. Nyuwun kawigatosan lan pandunganipun sedaya warganing pasamuan. Sakramen Bojono Suci. Paradataning pasamuan badhe ngladosaken sakramen Bojono Suci tibanipun pangibadah Jumat Adi dinten Jumat 3 April 2026 wanci jam 3 sonten ing gereja GKJ Yeremia. Nyuwun kawigatosan pasamuan supados sami nderek pendadaran. Salajengipun Censoramorum pradataning pasamuan badhe sesarangaken ngawontenaken Censoramorum ing dinten Senin 23 Maret 2026 wanci jam 8 dalu mawi aplikasi Zoom. Nyuwun kawigatosan lan rawuhipun para warga pradata. Salajengipun warga pindah
Ngaturi pirsa dumateng warganing pasamuan bilih saderek kita Ibu Dia Kusik Kusuma warga pasamuan wilayah Depok Utara ngajengaken panyuwun pindah pasamuan dhateng GKJ Ebenezer. Ingkang kalih Bapak Daniel Simhawijaya warga pasamuan wilayah Depok Timur Tengah ngajengaken panyuwun pindah pasamuan dhateng GPIB Immanuel. Mekaten wartos saking pradataning pasamuan, mugi dados kawigatosan warganing pasamuan. Salajengipun pisungsum kitchen lighter utawi pemantik latu. Pradataning pasamuan sampun nampi pisungsum saking warga NN awujud 3 iji kitchen lighter utawi pemantik latu. Majelis ngaturaken agunging panuwun awit saking pisungsum ingkang sampun kaparingaken Gusti Yesus berkahi. Wilayah Depok Utara, kegiatan pendalaman Alkitab ibu-ibu wilayah Depok Utara badhe dipun wontenaken dinten Minggu 29 Maret 2026 wanci jam 09.00 enjing manggen dhateng ruang Komnak GKJ Yeremia. Adicara punika badhe dipun pandegani dening Ibu Diana kanthi pranatacara MC Ibu Bambang Suyati. Dipun aturi rawuh dumateng sedaya kaum estri wilayah Depok Utara sarta warta pasamuan punika minangka serat uleman. Wilayah Depok Timur Tengah, kegiatan pakempelan pandonga kaping sekawan wilayah Depok Timur Tengah badhe dipun wontenaken dinten Setu 28 Maret 2026 wanci jam 11 WIB manggen dhateng griyanipun Bapak Komodor R. Vicen Sinaga. Adicara punika badhe dipun pandegani dening Bapak Komodor kanthi pranatacara MC Ibu Anis. Sasampunipun lajeng badhe dipun wontenaken pandadaran bujana, dipun aturi rawuh dumateng sedaya warga wilayah Depok Timur Tengah serta warta pasamuan punika minangka serat ulaman. Salajengipun warta keuangan pisungsum ingkang katampi tanggal 13 Maret dumugi 17 Maret 21.073.53 rupiah. Pisungsum ingkang kaginakaken sak yuta 751.850 rupiah. Nyuwun kawigatosan salebeting pangabekti lumampah kasuwun pasamuan sami mejahi HP-nipun utawi wonten mode getar. Matur nuwun. Pawartos sanesipun sumangga kawas piyambak ing pawartos pasamuan pangibadah ing wanci enjing punika badhe dipun ladosi dening Ibu Pendeta Abandita Kaban. Pasamuan kasuwun jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing lelampahing gesang punika temtu kita nggadahi ener lan tujuan ingkang langkung sae. Risak dados pulih, mangu-mangu dados grengseng, semplah dados kebak, pangajeng-ajeng lan pecah tumuju ing gesang. Nalika kita dipun aben ajengaken kalian alam, kita ugi mbetakaken grengseng ingkang sami. Dinten punika kita lumebet ing Minggu Prapaskah ingkang kaping gangsal. Kita nelakaken pangibadah kanthi kapitadosan bilih Gusti Allah ingkang setya tansah ngrimat nyarengi lan mulihaken gesang. Semonggo kita kitungaken srengenge nyunar.
Kita lumebet wonten ing pangibadah Minggu 5 Prapaskah kanthi pangaken pitulungan kita ingkang sejati pinangkanipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit bumi dalah sedaya isinipun lan ingkang tansah setya netepi prasetyan kawilujengan ingkang sampun katetepaken. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Romo kita, saking Gusti Yesus Kristus lan Roh Suci mugi nunggilo ing para sederek sedoyo. Pasamuan kasuwun lenggah. Jemaat terkasih, selama masa Prapaskah, gereja menetapkan masa 40 hari agar umat berpuasa dan bertobat. Kita bersama sedang menghayati masa sengsara dengan mawas diri, laku puasa, berdoa, berderma, pemulihan relasi manusia, dan jangan ditinggalkan pemulihan relasi dengan alam. Pada minggu kelima Prapaskah 2026 ini, kita akan menghayati kisah-kisah yang berisi tentang spirit pertobatan, yaitu perubahan dan perkembangan kehidupan menuju ke arah yang baik. Rusak menjadi pulih, pesimis menuju optimis, putus asa menjadi berpengharapan, dan kematian menuju kehidupan. Semua hal tersebut bersumber dari kasih karunia Allah. Saken sabdanipun Gusti saking purwaning dumadi setunggal ayat selangkung dumugi 26. Gusti Allah yasa sato kewan kuwi mau kabeh sarta dipirsani wis becik. Gusti Allah nuli ngendika, ayo kita padha yasa manungsa nulat gambar lan pasemon kita. Manungsa iku nguasanana iwak-iwak, manuk-manuk lan sakehe kewan ingon-ingon lan kewan alasan, sing gedhe tekan sing cilik dhewe pisan. Kados jejer Paskah tahun menika, Paskah ekologis, kita kaberek tengen lan tanggap dhateng kawontenan alam ingkang sangsaya risak. Kita boten saged ngendhelaken kawontenan menika. Ing wekdal menika, alam kadadosaken objek lan kakeruk sakathah-kathahipun karana sikap serakah lan dadosaken kawontenaning alam risak. Karisakanipun sampun nguatosaken sanget.
Kita kesupen dateng tanggal jawab kita ngreksa sadaya titah. Awit kita asring langkung mentingaken diri pribadi. Pramila kanthi andhap asor, sumangga kita nelangsani dosa kita. Gusti Kang Maha Wilasa. Awit sih kamirahanipun ingkang boten winates, panjenenganipun kersa nampi pamratobat kita. Pamratobat ingkang katindaken kanthi tulus, dados pulihi gesang. Pramila nampenono pawartos sih rahmat saking Roma 8 ayat 18 sampai 21. Demikian firman-Nya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Mekaten pawartosi sih rahmat saking Gusti. Puji syukur kultus Gusti Allah. Mari kita siapkan hati, kita bersehati di dalam doa, kita berdoa.
Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur kami dapat memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami. Saat ini ketika kami beroleh anugerah untuk membaca, mendengarkan, merenungkan dan berjuang melakukan kehendak-Mu melalui firman yang Tuhan sampaikan, Tuhan teguhkanlah kami, bukalah hati pikiran kami. Sekiranya ada kesombongan dalam diri kami yang merasa sudah tahu akan firman Tuhan, ubahkanlah ya Tuhan agar kami tetap rendah hati, mau bersama-sama kembali terus belajar, diingatkan dan diteguhkan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Amin. Waosan kapisan kapendet saking kitab Yehezkiel bab 37 ayat 1 dumugi 18. Yehezkiel 37 ayat 1 dumugi 18. Tangine Israel. Aku banjur kaliputan ing pangwaose Sang Yehuwa, sarta panjenengane nuli ngirit aku metu lumantar roe tuwin mapanake aku ana ing satengahing lembah. Dene lembah iki kebak balung. Panjenengane ngirit aku mubeng-mubeng ndeleng balung-balung mau. Lah pancen akeh banget. Podo pating selebar ana ing lembah kono, podo garing mekingking. Panjenengane tumuli ngendika marang aku, anak ing manungsa, balung-balung iki apa bisa diuripake maneh? Aku munjuk, duh Pangeran Yehuwa, paduka ingkang nguningani. Nuli aku dipangandikani, sira medharo wangsit tumrap balung-balung iki lang tuturana mangkene. Balung-balung kang garing, rungokno pangandikane Sang Yehuwa. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwa marang balung-balung iki. Ingsun nganjingi sira kalawan roing kauripan supaya sira urip maneh. Ingsun bakal maringi otot marang sira lan nukulake daging ana ing sira. Ingsun bakal nutupi sira kalawan kulit sarta paring marang sira rohing kauripan supaya sira padha urip maneh. Sira banjur bakal padha sumurup manawa ingsun iki Yehuwa. Aku banjur medhar wangsit kaya kang kadhawuhake marang aku, lan bareng aku wus medhar wangsit, padha sanalika tumuli ana swara kaprungu, swara pating kropyak, lan balung-balung mau padha ngumpul. Sajroning aku ngawasake iku, lah aku nuli ndeleng otot-otot lan daging kang tumuwuh ing balung-balung mau. Sawise mangkono banjur katutupan ing kulit. Nanging durung padha ambegan. Aku tumuli dipangandikani mangkene. Sira medharo wangsit marang roing kauripan iku. Medharo wangsit anak ing manungsa lan tutura marang rohing kauripan iku mengkene. Rohing kauripan, mengkene pangandikane Pangeran Yehuwa. Sira teka saka ing keblat papat, wong-wong kang pinatenan iki padha sira damonana supaya padha urip maneh. Aku nuli medhar wangsit kaya kang kadhawuhake marang aku. Rohing kauripan mau banjur lumebu ing wong-wong mau. Temah banjur padha urip maneh lan padha ngadeg. Dadi wadyabala kang akeh banget. Aku nuli dipangandikane mangkene. Anak ing manungsa, balung-balung iki kabeh
turune Israel. Lah wong-wong iku rak padha kandha dhewe. Balung-balungku wis padha dadi garing. Aku kabeh wis ora duwe pangarep-arep. Aku wis padha sirna. Awit saka iku sira medharo wangsit lan tutura marang wong-wong iku. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwa. Lah ingsun bikak kubur-kuburira lan nangekake sira kabeh saka ing kono. Umat ingsun, lan ingsun bakal ngirit sira menyang ing tanah Israel. Sarta sira bakal padha sumurup manawa ingsun iki Yehuwa, yaiku nalika ingsun bikaki kubur-kuburira lan nangekake sira kabeh saka ing kono. Umat ingsun, ingsun bakal nganjingake roh ingsun ana ing sira. Satemah sira padha urip maneh lan ingsun bakal mapanake sira ana ing tanah ira. Ing kono sira bakal padha sumurup manawa ingsun Yehuwa kang mangandikake iku lan nindakake iku. Mangkono pangandikane Sang Yehuwa. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Minangka Mazmur tanggapan kapendhet saking kitab Jabur 103 ayat sepisan dumugi 8. Jabur 103 ayat sepisan dumugi 8. Pasambat sajroning kasusahan. Kidung jiarah. Duh Yehuwa, saking jurang ingkang lebet kawula sesambat dumateng paduka. Duh Pangeran, paduka mugi kersa miyasakaken swanten kawula. Paduka mugi nilingna dumateng swantening pasambat kawula. Duh Yehuwa, menawi paduka ngenget-enget dhateng durakaning tiyang, Duh Pangeran, sinten ingkang saged lestantun. Nanging paduka kagungan pangapunten, supados tiyang sami ajri asih dumateng paduka. Aku nganti-anti marang Pangeran Yehuwa, nyawaku ngarep-arep, lan aku ngarep-arep marang pangandikane. Nyawaku anggone nganti-anti marang Pangeran, luwi pangrep-arepe jaga malem marang wayah esuk. Iya wong jaga kang ngarep-arep marang wayah esuk. Ngarep-arep marang Pangeran Yehuwa, he Israel. Awit Sang Yehuwa kagungan sih kadarman, sarta kerep banget paring pangluaran. Panjenengane kang bakal ngluwari Israel saka saking kaluputane. Waosan kaping kalih kapendhet saking serat Rom 8 ayat 6 dumugi 11. Rom 8 ayat 6 dumugi 11. Awit dene pangangen-angene daging iku pati, balik pangangen-angene Sang Roh iku urip lan tentrem rahayu. Sebab pepenginaning daging iku nyatru marang Gusti Allah, awit ora sumuyut marang angger-anggere Gusti Allah, amarga pancen iya ora bisa. Wong kang uripe kawengku ing daging iku ora bisa ndadekake keparenge Gusti Allah. Balik kowe iku padha ora kawengku ing daging, nanging padha ana ing Sang Roh. Semono iku menawa Rohing Allah pancen dedalem ana ing kowe. Nanging sing sapa ora kadunungan Rohe Sang Kristus, iku dudu kagungane Sang Kristus.
Nanging manawa Sang Kristus dedalem ana ing kowe, sanadyan raga iku mati marga saka dosa, nanging sukma iku urip awit saka kabeneran. Lan menawa rohe kang wis mungokake Gusti Yesus saka ing antarane wong mati iku dedalem ana ing kowe, dadine kang wis mungokake Sang Kristus Yesus saka ing antarane wong mati iku, iya bakal nguripake badanmu kang kena ing pati iku, lumantar Sang Roh kang dedalem ana ing kowe. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Pembacaan Injil terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari ia tidak jatuh tersandung, karena ia melihat terang dunia ini. Namun jikalau seseorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung karena tidak ada terang di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, sahabat kita, telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Namun aku bersukacita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu membaringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom jemaat yang terkasih. Dari kematian menuju kehidupan. Rasanya kalau berbicara tentang kematian, seperti raga kita ini akan tergerus untuk mengenang orang-orang yang kita kasihi. Tetapi hari ini jemaat yang terkasih, sekalipun kita saat ini tergerus mengenang orang-orang yang kita kasihi yang telah lebih dulu berpulang kepadanya, tapi hari ini firman Tuhan mau meneguhkan kita. Bagi kita yang sedang berduka, bagi kita yang sedang berhadapan dengan realita antara hidup dan mati, ataupun kita yang berhadapan dengan realita keluarga besar ataupun orang-orang di sekitar kita yang tampaknya barangkali tak jarang orang beriman akan berungkap demikian. Tuhan, jika memang berpulang kepadamu jalan yang terbaik, lakukanlah Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi.
Ini kalimat yang jemaat yang terkasih, yang rasanya bagi setiap orang itu sangat sulit dilakukan ketika kita tidak sungguh-sungguh melihat orang yang kita kasihi memang sudah saatnya ataupun waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga jemaat terkasih beberapa kali mendampingi keluarga yang khususnya jemaat yang memang menghadapi realita penyakit ataupun situasi, yang terbaik dari Tuhan itu adalah kesembuhan ataupun berpulang, atau sesuatu yang memang sudah menahun diperjuangkan begitu ya. Mempersiapkan keluarga untuk berdamai dengan kata kunci kematian, itu sesuatu yang bagi saya secara pribadi susah-susah gampang gitu ya. Susahnya sadar bahwa keluarga masih mau orang terkasih bersama, tetapi gampangnya karena kita punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan, sehingga ketika meneguhkan keluarga untuk menerima realita kematian di dalam Tuhan, itu menjadi kekuatan. Karena mati di dalam Tuhan itu bukan sebuah keburukan, tetapi justru pengharapan. Dan itulah yang mau kita cermati kembali bersama-sama pada hari ini. Tetapi jemaat yang terkasih, ketika berbicara kedukaan, dalam bacaan Injil kita tadi, Marta dan Maria menunjukkan satu dari fase duka. Ada 5 fase duka, boleh slide-nya teman-teman terkasih. Ada satu dari 5 fase duka, yaitu semoga bacanya benar ya, bargaining atau bergaining, benar ya? Yang jago bahasa Inggris, Mbak Mima, benarkah? Atau Mbak Diva, benar cara bacanya? Apa Mas? Bergaining, wah ya ahlinya ya, bergaining, benar ya, bergaining. Atau tawar menawar, berandai-andai. Dan di dalamnya bisa terjadi 2 sisi, menyalahkan yang diandai-andai atau menyesali diri yang seandainya harusnya A, B, C. Ini yang sedang dialami oleh Marta dan Maria, sehingga ketika ketemu Yesus, bertemu dengan Yesus, kalimat mereka sama. Apa tadi Bapak Ibu? Seandainya Yesus ada di sini, saudaraku akan sembuh, ataupun saudaraku tidak akan mati. Jadi jemaat yang terkasih, Marta dan Maria mereka mengalami salah satu fase duka. Seandainya Yesus ada di sini, maka ia pasti akan sembuh. Dia pasti tidak akan mati, dia akan ABC. Ini salah satu fase duka Bapak Ibu terkasih, yang ternyata Maria dan Marta pun mengalaminya. Menariknya, ketika Yesus mengatakan kepada Marta bahwa dia akan bangkit, Marta menyampaikan, iya dia tahu bahwa akhir zaman semua akan dibangkitkan. Jemaat yang terkasih, ini termasuk pemahaman orang Yahudi yang sangat kental, yang saya bilang sampai saat ini kita masih banyak mengenyamnya begitu ya, bahwa akhir zaman semua orang akan dibangkitkan dan dipisahkan, karena di sanalah terjadi pengadilan Tuhan. Yang setia pada Tuhan akan bersama Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan akan dalam penderitaan yang kekal. Ini pemahaman orang Yahudi yang tertanam di umat saat itu. Tampaknya jemaat yang terkasih, pemahaman ini tidak lagi berlaku ketika Yesus beberapa kali menunjukkan kebangkitan itu. Mengapa? Karena saya ingat sekali ada jemaat yang masih bertanya kepada saya, Bu Aban, bukankah orang kalau mati dia masih ada tempat perhentian dulu, yang masih ada di situ menunggu dulu begitu ya? Lalu bukankah ada di catatan surat ini dijelaskan bahwa memang ada? Bapak Ibu terkasih,
ketika kita tidak pungkiri bahwa murid-murid, rasul-rasul mereka pun adalah dominan ataupun banyaknya adalah orang Yahudi yang juga dicekoki pemahaman ini. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah kita akan hal ini? Inilah yang ditanyakan Yesus kepada Marta. Percayakah engkau? Karena ketika Marta percaya, maka dia tidak hanya menunggu nanti akhir zaman, tapi saat ini juga Yesus membangkitkan. Jadi jemaat yang terkasih, di sini Yesus mau meneguhkan umat. Bahkan khususnya di awal dalam Injil kita tadi, Yesus mengatakan bahwa Lazarus harus tertidur, yang murid-murid mengira tidur beneran, padahal maksud Yesus mati begitu ya, agar mereka percaya kepadanya. Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa ia adalah Allah, utusan Allah yang hadir ke dunia ini, yang juga berkuasa atas hidup dan mati kita. Maka jemaat yang terkasih, ada fakta Alkitab menarik, bahwa ternyata ketika dalam bacaan kita tadi perjanjian lama, di Yehezkiel 37, sudah banyak kesaksian, bahkan di konteks perjanjian lama Yehezkiel 37, dari tulang belulang mampu Allah hidupkan kembali. Jadi kalau tadi kita baca kitab kita tadi, dikatakan sudah tulang loh Bapak Ibu. Artinya kalau dikubur maka tidak ada lagi daging kita ini, tinggal tulangnya saja. Allah masih mampu untuk membuat dagingnya kembali dan tinggal memberikan roh. Artinya Allah berkuasa dari dulu, bukan saja di konteks perjanjian baru ataupun Yesus hadir. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus membangkitkan dalam konteks kitab kita tidak hanya Lazarus saja, tetapi ada dua kebangkitan lain yang dilakukan Yesus, yaitu anak Yairus dan anak janda di Nain. Menariknya jemaat terkasih, kisah Lazarus itu tidak ada di 3 kitab Injil lainnya. Matius, Markus, Lukas, tidak ada kisah Lazarus dibangkitkan. Tetapi di Yohanes ada. Kenapa? Kita tahu sendiri bahwa secara historis 3 ini kitab tertua dari Injil kita, Injil Sinoptik. Yohanes menyusul berikutnya. Dan menariknya, ini sebuah anugerah karena ketika kitab ini dibuat dan ada kisah kebangkitan Lazarus, kalau Lazarus masih hidup ketika kitab ini dibuat, jangan-jangan dia jadi sasaran orang-orang yang tidak percaya Yesus, supaya dia tidak memberitakan tentang kebangkitannya. Tampaknya secara historis ketika kitab Yohanes dibuat, Lazarus sungguh-sungguh sudah mati, dalam arti secara fisik manusia. Jadi jemaat yang terkasih, ini fakta Alkitab yang mau menunjukkan kepada kita Yesus sungguh-sungguh berkuasa membangkitkan manusia. Untuk itu jemaat terkasih, kalau memang Allah sungguh-sungguh berkuasa membangkitkan kita, maka kita yang tadinya tidak percaya mestinya menjadi percaya. Dan dampaknya kita melihat kemuliaan Allah lewat berbagai penderitaan termasuk kematian. Jadi jemaat terkasih, kalau kita sungguh-sungguh percaya Allah itu berkuasa atas kematian, atas kebangkitan kita, maka kita juga adalah orang-orang yang tadinya tidak percaya pada Allah, sungguh-sungguh percaya dan akhirnya berdamai dengan segala penderitaan termasuk kematian. Maka jemaat yang terkasih, efek dari tidak percaya menjadi percaya, kita punya penghayatan berikut ini. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, karena kematian
berarti kehidupan kekal. Jadi jemaat yang terkasih, firman hari ini meneguhkan saya. Jujur Bapak Ibu terkasih, sudah baca ini berulang-ulang begitu ya. Tetapi hari ini kembali diteguhkan Tuhan, karena beberapa kali ketika ada jemaat yang berpulang dan saya selalu meneguhkan, berbahagialah kita jika orang yang kita kasih ini berpulang dalam Tuhan, ia sudah bersama Bapa di sorga dalam kehidupan yang kekal. Itu tidak lagi hanya sebuah penghiburan sia-sia Bapak Ibu, tapi itu penghiburan yang sejati, yang benar-benar terjadi. Kita tidak lagi memahami seperti pemahaman orang Yahudi yang nanti akhir zaman lalu dibangkitkan, tetapi saat itu juga kita bersama Bapa di sorga. Bukankah dalam Alkitab kita melihat Yesus ketika berdoa di taman, di kanan kirinya ada Elia dan Musa. Artinya mereka sudah mati Bapak Ibu, tapi tidak di dalam dunia kematian, tapi dia menjadi malaikat Tuhan. Mereka tetap merayakan cinta Tuhan. Artinya jemaat terkasih, hari ini dengan tegas saya meneguhkan kita semua, kematian bukan ketakutan ketika kita di dalam Tuhan, tetapi kematian itu berarti kita merayakan kehidupan kekal bersama Allah yang memeluk kita, merangkul kita, dan memanggil kita merayakan cintanya di sorga. Jadi jemaat yang terkasih, kalau di antara kita ada yang masih tidak berdamai dengan kematian, takut mati, nah hari ini mestinya kita bertobat. Mati siapa takut gitu ya, aduh, tapi bukan menantang ya Tuhan. Tapi artinya jemaat terkasih, kematian itu sesuatu yang mensukacitakan kita, karena kita kembali kepada Tuhan. Tapi kita akan tidak mampu mengatakan kalimat tadi, mati siapa takut, itu akan tidak mampu Bapak Ibu kalau refleksinya yang berikut ini. Apakah kita saat ini benar-benar hidup di dalam Tuhan? Karena jemaat terkasih, banyak orang yang tampaknya hidup tapi sebenarnya mati dalam dosanya, mati dalam keserakahannya, mati dalam keegoannya, mati dalam pilihan-pilihan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kita belum mati secara fisik. Kalau kita yang sedang saat ini tampaknya hidup tapi sebenarnya mati karena dosa, maka seruan di masa prapaskah jemaat yang terkasih, bertobatlah. Itu seruan yang menjadi seruan kita sebagai orang-orang beriman setiap waktu. Karena ketika kita mau siap mati dan menerima perayaan kehidupan yang kekal itu, maka hiduplah sungguh-sungguh hari ini sampai seterusnya di dalam Tuhan. Sehingga paling tidak jemaat terkasih, nyuwun papunten nggih, Mbak Aban sebagai pendeta, saya sebagai pendeta, ketika Bapak Ibu berpulang ataupun saya berpulang, siapapun yang melayani, dengan tegas akan mampu berkata, orang ini sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan dan saat ini ia bersama Tuhan di sorga. Wah, itu kalau pendeta mengatakan itu dan realitanya pun terjadi begitu, wah klop. Sukacitanya luar biasa, dalam arti sedih Bapak Ibu, tetapi sukacitanya ketika mengatakan kalimat itu benar-benar sukacita di dalam iman. Jadi saling mengingatkan nggih jemaat terkasih, saling meneguhkan. Kalau di saat Mbak Aban yang lagi lupa melakukan kehendak Tuhan, Mbak Aban, ayo Mbak gini-gini, atau ketika Bapak Ibu yang memang saya atau kita satu dengan yang lainnya dalam persekutuan, dalam keluarga sedang tidak hidup di dalam Tuhan, ayo saling mengingatkan dan meneguhkan. Karena itulah perjuangan kita. Karena itulah yang sedang diingatkan. Termasuk ketika tadi Paulus dalam Roma 8, dia dengan gamblang mengungkapkan kepada kita
bahwa percaya kepada tuntunan Roh Kudus menjadi cara kita merayakan hidup ini, bukan sebaliknya, mati karena dosa kedagingan kita. Jadi jemaat yang terkasih, mari rayakan hidup ini dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Susah, tetapi kalau kita terus berserah, mudah. Kalau kita terus, kalau bahasa Jawanya sumeleh nggih, budaya pasrah ya. Sumeleh kepada Tuhan, gandol Gusti, manut Gusti, sekalipun menderita, sekalipun sakit, menahun, sekalipun macam-macam yang kita hadapi, itu kecil bersama Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan. Ada banyak orang Yahudi, dalam catatan Alkitab kita tadi mengatakan, yang menjadi percaya kepada Yesus. Maka hari ini kita pun saat ini kembali diteguhkan, percayalah kepada Yesus, sehingga kematian itu akan menjadi kehidupan kekal ketika kita setia di dalam Tuhan. Dan kita kembali mengenang orang-orang yang kita kasihi, yang sudah berpulang di dalam Tuhan. Bersukacitalah, karena saat ini mereka berbahagia di sorga. Ada satu hal yang menarik jemaat terkasih, ketika pagi tadi bangun dan melihat salah satu tulisan di Instagram tentang sorga ataupun surga. Dalam tulisan itu dituliskan bahwa orang-orang kadang-kadang berpikir, ngapain ya di sorga? Kegiatannya ngapain? Apa nyanyi saja terus-terusan haleluya haleluya begitu? Dan saya ingat satu peserta katekisasi jemaat terkasih, ketika kami membahas topik tentang sorga ini, dia mengatakan, wah Mbak Aban pasti bosan ya di sorga kalau nyanyi terus. Tapi ternyata sorga itu mengasihkan jemaat terkasih. Kita punya tubuh fisik yang itu adalah tubuh kemuliaan dari Tuhan, yang tidak sakit, yang tidak tua, yang tidak akan mati, karena kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dalam tulisan itu dikatakan kita bisa makan apapun, karena Yesus pun ketika dia bangkit, dia makan ikan goreng. Jadi kalau kita yang tadinya tidak bisa makan ina itu karena penyakit, wah tampaknya di sorga kita bisa makan macam-macam yang sesuai dengan kesukaan kita. Bude Suryani suka makan apa Bude? Suka makan apa Bude? Panggang? Panggang kayaknya jawabannya Pak Yuli atau siapa itu tadi? Pak Nus sukanya? Babi goreng. Wah, kalau sekarang ada yang hipertensi nggak boleh ya Pak ya. Tapi nanti katanya bisa. Yang kedua, dikatakan dalam tulisan itu bahwa kita akan reuni akbar. Wah, reuni akbar ini adalah ketemu opa, oma, orang tua yang sudah berpulang lebih dahulu. Bahkan bertemu dengan para tokoh Alkitab yang kalau kita mau tanya, Daud bagaimana sih rasanya lawan Goliat? Dia akan cerita langsung. Nuh, gimana sih cara bikin kapal? Dia akan sampaikan detail. Dan tidak ada drama, gosip atau sakit hati. Jadi reuni akbarnya Bapak Ibu, reuni yang jauh dari si A apa kabar? Bukannya sekarang si ini begini-begini. Nah itu gak ada Bapak Ibu. Di atas reuni akbarnya bahas kebaikan Tuhan. Yang ketiga jemaat terkasih, Yesus menjanjikan kita bisa makan minum semeja dengan dia, wisata kuliner. Sehingga kalau Alkitab menggambarkan surga sebagai pesta perjamuan kawin, maka makanan terenak di dunia kali ini tidak membuat kita jadi kolesterol. Jadi babi bisa Pak Nos. Untuk itu wisata kuliner yang paling the best di atas katanya Bapak Ibu. Lalu kerja tanpa stres. Karena ketika kita bekerja di sana kita bakal diberi tanggung jawab. Bedanya kerjanya sesuai passion. Hasilnya selalu sukses,
dan tidak ada capeknya karena senantiasa bersuka cita. Yang kelima, kita belajar tanpa henti di sana. Karena kita yang terbatas ini butuh waktu yang kekal buat mengeksplorasi kekayaan hikmat Tuhan. Lalu yang terakhir, 6 deh Bapak Ibu, masih ada 2 lagi. Ibadah langsung, face to face dengan Allah. Lalu kita juga menjelajahi bumi baru, yang langit baru, bumi baru, dan kita berpetualang mengeksplorasinya. Jadi jemaat yang terkasih, kesimpulannya adalah dia bilang seperti ini. Intinya no more tears. Apapun kegiatannya, satu hal yang pasti, tidak ada lagi air mata, kematian, perkabungan, atau tangisan. Surga adalah tempat di mana bahagia jadi status permanen, bukan momen sesaat. Wah, saya bacain ini Bapak Ibu rasanya, duh Tuhan kalau bisa segera-segera gitu ya. Tapi Tuhan bilang, belum Ban, belum selesai tugasnya. Tapi jemaat yang terkasih, paling tidak ayo kita rayakan hidup ini dengan tuntunan Roh Tuhan. Karena kita percaya Allah berkuasa atas hidup dan mati kita. Sekalipun kita menangis berpulang dengan orang-orang, menerima kepulangan orang-orang yang kita kasihi, tapi ingat tetap bersuka cita supaya iman kita tetap teguh dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menguatkan kita, percayalah. Amin. Saat teduh bagi kita. Pasamuan kasuwun jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Allah ing sauruting wekdal. Sumangga kita ikraraken saha kita enggalaken malih menggahing punapa ingkang kita imani kanthi sesarengan ngucapaken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing 3 dintenipun wungu malih saking antawasipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kasuwun lenggah. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan syafaat kita. Sebelum saya menaikkan syafaat, jemaat terkasih boleh menaikkan doa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita doakan agar diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat, khususnya keluarga besar GK Jeremia, sungguh-sungguh hidup dalam percaya kepada kuasa Allah. Kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu.
Ya Bapa, kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, jemaat-Mu, keluarga besar GK Jeremia. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, seperti firman hari ini yang sampai kepada kami, agar kami semua percaya kepada Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Tuhan, sekiranya kami saat ini seringkali berjalan bukan karena tuntunan Tuhan, Roh Kudus-Mu, ampunilah kami, ubahkanlah kami, sehingga sungguh-sungguh kami yang berkata percaya kepada kuasa-Mu, sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami kelak merayakan kehidupan kekal itu tidak hanya di dunia ini, tetapi kelak ketika kami selesai tugas kami di dunia ini, kami merayakan cinta Tuhan bersama seluruh keluarga Allah di sorga kelak. Biarlah penghayatan iman ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan kami, memampukan kami anak-anak-Mu agar tetap senantiasa berjalan dalam terang kasih-Mu. Sehingga setiap pilihan dalam kehidupan kami pun sungguh-sungguh pilihan yang mendatangkan kehidupan bagi keluarga, gereja, masyarakat, bahkan alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, mampukan kami sehingga sungguh-sungguh kehidupan yang kami rayakan ini kehidupan di dalam Tuhan, dan semua orang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja kami, keluarga besar GK Jeremia. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga seluruh kami, baik majelis, baik kami panitia, pengurus maupun pekarya gereja, kami sehati sepikir untuk melakukan kehendak Tuhan, dan melalui keluarga besar GK Jeremia, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk proses renovasi gereja kami Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan, sehingga semangat untuk kami membangun ini diikuti juga dengan semangat kami terus percaya bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan terus mewarnai pelayanan kami keluarga besar GK Jeremia, sehingga renovasi ini pun Tuhan kami imani akan selesai dalam tuntunan dan kebaikan Tuhan lewat tim renovasi, bapak-bapak yang bekerja di lapangan, dan setiap kami jemaat melalui doa, daya dan dana kami mendukung di dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga mengingat rumah rohani yang ada di Sawangan. Tuhan tuntun, Tuhan berkati sehingga segala sesuatunya pun dapat baik di dalam Tuhan, sehingga persekutuan baik jemaat, persekutuan ekumene ataupun bersama masyarakat semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapak untuk keluarga-keluarga jemaat, khususnya keluarga Bapak Agus Purwoko, Ibu Kristanti Hari Sulistianingsih, Bapak Anggit Widadi, Bapak Andreas Ananto Nugroho, dan setiap keluarga jemaat pada umumnya, agar senantiasa diberkati dengan kebahagiaan, kerukunan, dan dapat mewujudkan diri sebagai garam dan terang dimanapun keluarga-keluarga ini Tuhan tempatkan. Terkhusus dengan segala fase kehidupan, khususnya yang menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, meningkatkan usaha ataupun memulai usaha baru, mencari pasangan hidup, mendambakan anugerah anak, yang sedang menantikan kelahiran putra-putri anugerah Tuhan, yang sedang berproses dengan duka citanya, yang menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan, sehingga dengan segala fase kehidupan kami Tuhan, kami tetap memilih kehendak Tuhan, dan juga sukacita, damai sejahtera Tuhan menaungi setiap kami pribadi dan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Ibu Suratmi, Lingga Harjita Bumi, Jeremy Mario Wibowo, Chester Emmanuel Diasta, Ibu Muji Rahayu, Ibu Ratna Yustami, Bapak Richard Pandapotan Simatupang, Bapak Said Sutrisno, Sharon Majesty Lara Sumendap, Kalista Daniela Elfreda, Maximilian Rean Adrien, Setia Adi Putranto Cokro Atmojo, Bapak Budi Martanto, Ibu Natalia Suminah, Ceta Ifahaya Miwidi, Michael Prastian Wijaya. Di tengah sukacita ulang tahun ini, Tuhan yang menuntun meneguhkan mereka sehingga iman, pengharapan dan kasih mereka tetap teguh kepada Tuhan diri dan sesama. Tuhan juga yang melihat apa yang menjadi harapan kerinduan mereka di usia yang baru ini, sehingga dapat terwujud dalam
terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang sedang sakit, para adiso kami yang harus kontrol dan minum obat rutin dan pemulihan. Kami mengingat khusus Ibu Ati Prihadiono, Ibu Baidowi, Mbak Stella Tutuarima, Bapak Sarpin, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayu Ningsih, Ibu Lili Kristiani, Ibu Surtini Harun, Bapak Sukosih Miharto, Bapak Handi Prasetyo, Bapak Riyandi, Ibu Masta, dan seluruh jemaat yang saat ini sedang berjuang dengan kesehatan dan tidak kami sebut satu persatu, tapi Tuhan melihat, kiranya Tuhan melawat sehingga seluruh jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan beroleh kekuatan, pemulihan, lawatan dari Tuhan melalui makanan, minuman, istirahat, upaya tenaga medis, bahkan keluarga dalam mendukung memberikan yang terbaik. Tuhan berikan kecukupan, kekuatan sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat dalam pembangunan rumah ibadah, persekutuan gereja-gereja seklasis serta acara Halun Juni 2026 dengan tuan rumah klasis Jakarta bagian Barat dan klasis Jakarta bagian Timur. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga klasis kami pun Tuhan dengan segala kegiatan dan programnya tetap dapat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa negara kami khususnya Kota Depok. Kiranya Tuhan yang menuntun, meneguhkan sehingga bangsa dan negara kami tetap dalam tuntunan Tuhan di tengah segala situasi, kondisi yang ada. Biarlah para pemimpin kami dikuasai roh takut akan Tuhan sehingga keputusan mereka, keputusan yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga yang meneguhkan para pemimpin bangsa-bangsa agar roh takut akan Tuhan menaungi mereka sehingga perdamaian, memanusiakan manusia itu yang menjadi perjuangan. Sehingga damai di bumi ini Tuhan sungguh-sungguh nyata ketika kami bersahati untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat saudara kami di tengah kondisi alam yang ada. Tuhan, mereka yang terdampak, Tuhan pulihkan, Tuhan teguhkan sehingga mereka pun tetap mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan kami umat-Mu di tempat ini, apa yang bisa kami lakukan, kami bantu, kami upayakan bersama-sama. Bahkan ketika kami diingatkan untuk menjaga alam sebagai wujud kami menjaga sesama, teguhkanlah kami sehingga dari hal terkecil yang bisa kami lakukan, pertobatan ekologis itu senantiasa kami perjuangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pasamuan kang kinasih, kita badhe ngaturaken pisungsung minangka wujuding atur panuwun kita awit Gusti tansah ngrimat gesang kita. Dasar anggen kita ngaturaken panuwun kapedhet saking Jabur Mazmur 60 gangsal ayat 12 dumugi 18 ingkang mekaten. Saben taun paduka ganjar panen ingkang sae. Panggenan ingkang paduka rawuhi ngalami kaluberan. Siti-siti ing ora-ora samun kebak pepantan mendo. Ing perengipun kapireng swara surak-surak. Sak kathahing panggenan kebak mendo gembel lan mendo brok. Lebak-lebak sami ketutupan ing gandum. Sadaya wradin sami bingah giyak-giyak kanthi memuji. Kita memuji lubering berkahing Gusti padha setunggal lan kalih mangke pangidhanipun kantong nyuwun pambiyantunipun warga Adiswa. Lubering berkahing Gusti. Suci
hati. Beri berkahi Gusti, dadya seger uripku, saka gunung liwat lembah, ing grojogan berkahi Gusti, iku dahan kiyanti, sayogya tansah dinampi, berlindung singerti. Kita ngitungaken pada 3 pasamuan kula aturi semeneng. Beri berkasih Gusti, iku kang dasuluh, aparinga luget aku, ing umat sadaru. Berkahi Gusti, iku dalan kiyanti, sayogya tansah dinampi, berlindung singerti. Semonggo kita aturaken pisungsung menika dumateng ngarsanipun Gusti kanthi dedonga ingkang samangke kita sesarengan mungkasi kanthi donga Rama kawula. Semonggo kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Agung, kawula sami ngaturaken panuwun awit Gusti tansah ngrimat gesang kawula lan tansah paring berkah rezeki lan kasarasan. Kawula sami ngaturaken pisungsung mugi Gusti kersa nusekaken lan nampi saengga saged dados sarananing pasumuan paduka ing ngriki mulyakaken asma paduka. Nyuwun berkah tumrap kawula ingkang kajibah nggulawentah lan ginakaken pisungsung menika saengga ngrenani karsa Tuhan lan kalis ing panggoda lan tumindak ingkang awon. Kawula ugi nyuwun berkah tumrap Ibu Pendeta Abanita Kaban supados sageta langkung wasis ing paladosan lan saged dados berkah ing pasrawungan ing masyarakat. Ugi tumrap semahipun Pak Kris lan putra-putranipun nyuwun berkah kasarasan lan karahayon saking Gusti.
Kawula nyuwun pangapunten Gusti, mbok bilih wonten dosa lan kalepatan ingkang kawula tindakaken. Kalangkung kula nyuwun berkah saengga kawula kalangkung anggen kula pisungsung gesang kawula ing ngarsa Gusti. Awit kawula pitados bilih tuk ing kawilujengan kawula inggih namung saking sih rahmatipun Gusti. Donga ingkang boten sampurna menika Gusti, mugi Gusti kersa nyampurnaken kanthi kawula sesarengan ngaturaken donga Rama kawula ingkang sampun dipun wucal dening Gusti Yesus Kristus ingkang makaten. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga, asma Tuhan mugi kasucekna, kraton Tuhan mugi rawuha, karsa Tuhan mugi kalampahana, kados dene wonten ing swarga, inggih makaten ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha Tuhan mugi ngapunten sakathahipun kalepatan kawula, kados dene kawula sami ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa malih kawula mugi sampun ngantos sami katandukaken dhateng panggoda. Mugi sami Tuhan uwalaken saking pangawak Dursila. Awit dene Tuhan ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng salamilaminipun. Amin. Tetepo setyo supados gesang panjenengan kapulihaken, enerno manah panjenengan dumateng Gusti. Dadoso seksining Sang Kristus. Pinujio Allah kita. Nampe nono berkahipun Gusti. Gusti Allah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Gusti Allah nyunaraken cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Gusti Allah nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Pasamuan kasuwun lenggah lajeng mlebet wonten wekdal ening.
Amin. Shalom sugeng enjing. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Pradataning pasamuan ngaturaken sugeng dinten Minggu dumateng para Bapak Ibu ugi para tamu ingkang sampun rawuh wonten ing pangibadahan enjing menika. Pradataning pasamuan ugi ngaturaken panuwun dumateng Ibu Pendeta Kaban ingkang sampun nglantaraken sabda pangadhepkanipun Gusti Allah. Pradataning pasamuan ugi ngaturaken panuwun dumateng petugas ingkang sampun ngladosi ing pangibadahan menika, prokantor organis, petugas sound LCD multimedia ugi matur nuwun kagem Pak Yusuf ingkang sampun maos kitab suci. Matur nuwun mugi Gusti Yesus ingkang saestu berkahi paladosan kita sedaya. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, pangibadahan wonten enjing menika sampun paripurna. Sugeng dinten Minggu, Gusti Yesus amberkahi. Pasamuan kasuwun jumeneng. Ing jagat kang peteng.